Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series Matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih di bab 1 itu tentang pecahan ya. Kita di latihan 4 ya. Latihan 4. Jadi untuk latihan 4 nomor 1 2 itu sudah kita bahas ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk soal nomor 3 ya. Untuk soal nomor 3 ini kita diminta menentukan pecahan desimal yang sesuai dengan gambar ya. Ini untuk yang nomor 3 sudah coba saya kerjakan langsung di buku ya. Ini akan saya jelaskan. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan dulu ya tentang pecahan desimal ya. Jadi pecahan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Ini contoh pecahan desimal antara lain sebagai berikut. Ini ada gambarnya. Jadi ada gambar ini yang warnanya biru atau ungu ini adalah 3 bagian dari 10 kubus yang tertata ya. Maka kalau dalam bentuk pecahan biasa kita menuliskannya adalah 3/10. Nah 3/10 itu kalau kita tuliskan dalam bentuk desimal adalah 0,3 ya. Jadi bentuk pecahan desimal dengan angka 1 angka di belakang koma. Ini artinya per 10 ya. 0,3 itu bentuk pecahan desimal dengan 1 angka di belakang koma. Angka 3 berada pada tempat per sepuluhan ya. Jadi bilangan 0,3 itu dibaca 0,3 atau 3/10. Jadi di belakang koma kalau 1 angka itu artinya adalah per sepuluhan. Kemudian kalau 2 angka itu per seratusan. Kalau 3 angka itu per seribuan ya. Oke, kita kembali ke soal ya untuk yang nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 di sini ini yang A ini adalah ada 10 balok ya. Kemudian yang dikasih warna ada 4 bagian, maka kalau dalam bentuk pecahan artinya adalah 4/10. Nah, per 10 berarti nanti di belakang koma ada 1 angka atau kalau kita tulis dalam bentuk desimal itu adalah 0,4. Kemudian untuk yang bagian B ya. Ini kubusnya ada 100 ya. Kemudian yang dikasih warna ini ada 36 ya. Ada 36. Nah, maka di sini kita tuliskan 36/100. Jadi 36 bagian yang dikasih warna dari 100 kubus satuan. Nah, maka kalau kita tuliskan dalam bentuk desimal jadinya adalah 0,36. Jadi kalau di belakang kalau per 100 itu di belakang koma ada 2 angka ya. Jadi 0,36. Selanjutnya untuk yang D ini juga ada 100 ya. Ada 100 kubus satuan. Nah, di sini kalau kita lihat kemudian yang dikasih warna ini ada 49. Jadi 49 dari 100 kubus satuan. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk desimal berarti 0,49 karena di belakang koma ada 2 angka. Berarti 49/100 bacanya atau 0,49. Itu untuk soal nomor 3. Kemudian selanjutnya kita ke soal nomor 4. Tuliskan cara membaca bilangan desimal berikut. Kita diminta untuk menuliskan bagaimana cara membacanya ya. Ini soalnya ada A, B, C, D, E sampai dengan F ya. Ini yang A itu 0,2. Kemudian yang B 0,05. Yang C ini ada 0,35. Yang D ada 0,142. Yang E ada 0,084. Yang F ada 0,125. Ini sudah coba saya tuliskan ya. Dan bagaimana cara membaca bilangan desimal tersebut untuk soal nomor 4 ya. Oke, di sini untuk penulisan yang sudah saya buat ya, bagaimana cara membaca bilangan desimal untuk nomor 4. Nah, ini ada 0,2 ya. Nah, cara membacanya bisa dibaca
0,2 atau 2/10 karena di belakang koma ada satu angka. Kemudian untuk yang B ini adalah 0,05 ya. Nah, cara membacanya 0,05 atau 5/100. Kemudian yang C ada 0,35 ya, atau cara membacanya 0,35 atau 35/100. Jadi di belakang koma kalau ada dua angka tadi artinya adalah per 100 ya. Kalau satu angka per 10. Sekarang kita yang D lah. Yang D ini di belakang koma ada 3 angka. 3 angka itu artinya adalah per 1000 ya. Jadi ini kita baca 0,142 atau 142/1000 karena di belakang koma ada 3 angka. Selanjutnya kita ke bagian E. Nah, bagian E ini ada 3 angka, tetapi sebelum setelah koma ini ada 0 juga. Bagaimana cara membacanya? Nah, ini cukup kita baca dengan 0,84 ya. Tidak perlu kita baca 0,084, cukup 0,84 atau 84/1000. Lah ini 84 dua angka. Kenapa per 1000? Karena di belakang koma di sini ada 3 angka ya. Maka kita membacanya adalah 84 atau 84/1000. Lanjut ke bagian F ya, atau bagian terakhir dari soal nomor 4 ya. Ini ada 0,125. 0,125 itu kalau kita diminta untuk membaca berarti kita baca 0,125 atau 125/1000 ya, karena di belakang koma ada 3 angka ya. Jadi 125/1000. Oke, itu untuk nomor 4 ya. Jadi untuk yang latihan 4 ini ada 5 nomor. Nomor 1, 2 sudah kita bahas. Ini tadi nomor 3 dan nomor 4. Nah, sekarang kita ke soal terakhir yang nomor 5. Oke, untuk soal nomor 5 atau soal terakhir ini, dalam 100 gram kacang tanah mengandung 28 gram protein, 18 gram karbohidrat, 43 gram lemak, dan sisanya zat-zat lain. Nah, pertanyaannya yang A, berapa persentase kandungan lemak dalam kacang tanah? Kemudian yang B, berapa persentase kandungan zat-zat lain dalam kacang tanah tersebut? Kita lihat ya. Kandungan lemak dalam kacang tanah di sini adalah terdapat 43 gram lemak. Nah, berarti 43/100 atau 43 bagian dari 100 kacang tanah tersebut ya, 100 gram ya. Jadi 43 gram dari 100 gram kacang tanah, atau kita tuliskan 43/100 ya. Untuk yang bagian A coba saya tuliskan ya. Jadi untuk jawaban yang A di sini, kandungan persentase kandungan lemak dan kacang tanah. Persentase kandungan lemak dalam kacang tanah. Oke, persentase kandungan lemak dalam kacang tanah tadi, lemaknya adalah 43 gram dari 100 gram kacang tanah. Jadi 43/100 atau kita tuliskan 43%. Nah ini ya, jadi kandungan lemak dalam kacang tanah itu 43/100 atau 43%. Kemudian yang B, kandungan zat lain dalam kacang tanah. Yang B, kandungan zat lain dalam kacang tanah. Oke, kandungan zat lainnya di sini kita lihat di sini di soalnya adalah
sisanya zat lain, berarti kita perlu menghitung dulu ya. Jadi dalam 100 gram kacang tanah itu mengandung 28 gram protein ya, berarti ini untuk menghitung zat lain berarti kita menghitungnya sama dengan 100 dikurangi dengan kandungan proteinnya 28 dikurangi dengan karbohidratnya 18 ya, 18 gram, kemudian dikurangi dengan lemaknya itu adalah 43. Nah, berarti kandungan zat lainnya itu oke ya. Jadi kandungan zat lainnya ini kita hitung, jadi 100 dikurangi kandungan yang ada tadi ya, 28 gram itu adalah protein, kemudian 18 gramnya karbohidrat, dan 43 gramnya tadi lemak. Nah, kalau kita kurangkan berarti 100 dikurangi ini kita tambahkan, hasilnya adalah 89. 100 dikurangi 89 hasilnya adalah 11. Jadi kandungan zat lain itu ada 11 gram ya. 11 gram dari 100 gram kacang tanah atau 11/100, sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk persen artinya adalah 11%. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk latihan 4 ya, sudah selesai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Silahkan pertanyaan, saran atau masukan bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.